Oke. Dan siap berbagi informasi tentunya ya. Ya, siap berbagi informasi. Oke, bersama dengan Mirsa Ersal FM di siang hari ini, Mirsa, kita akan membahas berkaitan dengan narcissistic personality disorder atau NPD, atau ini bisa dibilang merupakan gangguan kepribadian narsistik. Jadi mungkin Anda yang mempunyai pertanyaan seputar hal tersebut dan juga lainnya bisa juga bergabung bersama kami di 0811 30 50 153 melalui line interaktif kita, atau bisa juga Mirsa Anda bisa bergabung melalui live streaming karena siaran pada siang hari ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube channel Radio Suara Anjuk Ladang. Baik, Dr. Harum, ini mungkin satu hal yang seringkali kita dengar berkaitan dengan NPD ini sendiri. Seringkali kita dengar di TikTok ataupun juga di konten-konten lainnya. Ini banyak juga yang membahas mengenai NPD merupakan salah satu gangguan psikologi atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Mungkin saya betulkan untuk panggilannya ya, bisa panggil Mbak ataupun karena saya bukan dokter, saya psikolog klinis gitu kan. Nah, saya akan memberikan sedikit overview mengenai apa sih itu NPD gitu kan. Atau secara umum juga mengenai apa sih gangguan kepribadian. Jadi sesungguhnya gangguan kepribadian itu adalah bentuk ekstrim dari kepribadian. Kita semua punya kecenderungan kepribadian tertentu, tetapi ketika kepribadian itu menjadi sangat ekstrim, itu mungkin menjadi mengganggu keberfungsian kita dan juga relasi kita dengan orang lain. Nah, untuk kali ini yang dibahas itu emang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah, NPD ini biasanya secara umum itu digambarkan sebagai gangguan perilaku yang persisten atau menetap, yang biasanya ditandai oleh rasa grandiosity, keinginan untuk dikagumi, dan kurangnya empati pada orang lain. Dan secara itu saya akan jelaskan satu-satu mengenai gejalanya ya Mbak. Jadi yang pertama itu grandiosity. Jadi dia merasa penting, misal melebih-lebihkan pencapaian yang dia punya, kemudian dia merasa punya bakat yang istimewa, kemudian mengharap diakui secara unggul tanpa ada bukti yang signifikan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah dia punya fokus pada fantasi mengenai kesuksesan, kekuasaan, kecemerlangan, kecantikan, dan cinta yang ideal. Nah, ini biasanya juga dapat memicu perselingkuhan pada pribadi dengan NPD. Kemudian tiga, percaya diri bahwa dirinya itu spesial dan hanya dapat dipahami dan hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang juga spesial atau institusi yang memiliki status yang tinggi seperti itu. Kemudian dia membutuhkan pujian yang berlebihan. Kelima adalah merasa memiliki hak yang berlebihan. Dia mengharapkan perlakuan yang tidak wajar yang memberikan keuntungan dan mengharap orang otomatis itu patuh terhadap harapan atau ekspektasi yang dia punya. Keenam adalah interpersonal eksploitatif atau kecenderungan untuk memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan-tujuannya. 7, kurang empatik. Dia tidak mau mengenali atau mengidentifikasi perasaan orang lain. 8, sering merasa iri dengan orang lain dan atau percaya orang lain itu iri sama dia. Keenam adalah menunjukkan perilaku atau sikap yang angkuh dan sombong. Untuk didiagnosis gangguan kepribadian, 5 dari 9 ini itu harus ditemukan pada orang tersebut dan sifatnya persisten. Nah, untuk gangguan kepribadian itu hanya bisa ditetapkan umumnya ketika seseorang sudah dewasa, 18 tahun ke atas. Kalau baru kelihatan gitu ya? Baru bisa ditetapkan. Kadang-kadang mungkin remaja memiliki sikap-sikap yang kurang proper atau kurang tepat. Bisa jadi memang itu masih dalam tahap perkembangan dia. Tapi kalau sudah 18 tahun, apalagi sudah lebih dari itu, biasanya sudah dapat dikategorikan sebagai gangguan kepribadian. Namun untuk melakukan tes sendiri, apakah ini di usia ketika dia sudah di atas 18 tahun? Untuk tesnya dan memastikan diagnosisnya itu biasanya di usia 18 tahun baru bisa kita melakukan diagnosis atau menetapkan diagnosisnya. Tapi biasanya masa remaja itu ya mulai terjadi kelihatan dan lain sebagainya. Tapi biasanya belum dapat kita bilang bahwa
oh ini gangguan kepribadian. Karena gangguan kepribadian, kenapa disebut gangguan kepribadian? Karena itu sudah menjadi bagian dari kepribadian orang tersebut. Bukan hanya sifat yang bisa berubah, tapi memang ya itu dia adalah bagian dari dia. Makanya dalam gangguan kepribadian kita sebut sebagai gangguan yang prognosisnya biasanya buruk, jelek. Karena kenapa? Biasanya kepribadian itu nggak bisa dirubah, tidak bisa dirubah. Cuma kalau perilakunya bisa kita ubah dengan terapi. Baik, dari gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh Baru sendiri, ini tentunya ada beberapa gejala yang mengarah pada kebohongan. Nah, ini apakah orang-orang yang mungkin kecenderungan punya kebohongan-kebohongan terhadap hal-hal yang mungkin sepele itu, apakah juga ada kecenderungan terhadap NPD sendiri? Dia bisa menjadi bagian dari MPD, tapi juga bisa karena gangguan yang lain, seperti gangguan kepribadian antisosial, kemudian mungkin gangguan-gangguan lain seperti histrionik, yang dia memanipulasi orang untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Jadi manipulasi atau kebohongan itu tidak spesial punyanya MPD, tapi bisa jadi orang MPD menggunakan kebohongan itu untuk mencapai apa yang dia inginkan, karena orangnya kan ambisius. Orang MPD itu, dan dia mungkin melakukan berbagai cara termasuk kebohongan untuk memanipulasi orang agar mau mencapai apa yang dia inginkan. Dan dia juga lack of empathy, kan nggak punya empati. Jadi kalau aku bohong, dampaknya bagi orang lain dia nggak mikir gitu. Apakah NPD sendiri ini merupakan satu kejahatan atau seperti apa sih sebenarnya, dokter? Kalau NPD bukan kejahatan, namun kalau dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ya itu bisa menjadi kejahatan gitu kan. Tapi biasanya orang NPD itu kan pintar gitu kan, dia mungkin nggak akan melakukan kejahatan yang secara apa ya, yang kelihatan sekali gitu kan. Jadi pada dasarnya ini merupakan satu gangguan, tetapi apabila dimungkinkan ini bisa jadi ini mengarah pada kejahatan apabila mungkin orang lain ini terganggu atau dirugikan gitu ya kira-kira. Nah, kalau berbicara mengenai NPD sendiri, apakah ini penyebabnya ini apakah memang ada trauma masa kecil atau penyebabnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Penyebab NPD kalau dari riset itu adalah faktor genetiknya ada, pola asuh dan lingkungan juga ada. Jadi memang kalau orang tuanya atau saudaranya punya NPD, ternyata kemungkinan dia mengalami NPD lebih tinggi daripada mereka yang nggak punya saudara atau nggak punya orang tua dengan NPD. Kemudian faktor pola asuh gitu, pola asuh yang selalu memuja anak atau malah sebaliknya selalu mengkritik anak, ini akan menciptakan NPD, tapi NPD-nya itu biasanya beda. Jadi kalau yang tadi kan ada 5 dari 9 gejala gitu kan ya. Jadi bisa jadi orang itu punya kombinasi yang berbeda-beda yang tampak di kepribadian NPD dia. Misal anak yang dari kecil itu selalu dielu-elukan, selalu dipuji, mendapatkan reward yang padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah, ini bisa mengakibatkan NPD yang cenderungnya grandiosity, yang dia merasa gede banget, yang merasa wah aku spesial gitu kan. Sedangkan pola asuh yang terlalu dikritik ini bisa menjadi NPD yang dia itu lebih ke gampang iri sama orang lain, kemudian sensitif terhadap kritikan, karena dia merasa spesial kan, kok aku nggak dispesialkan dan lain sebagainya. Dia biasanya ini cenderung untuk menarik diri gitu. Tapi sesungguhnya memang NPD itu dia tuh rapuh sesungguhnya, karena orang yang betul-betul percaya dia nggak butuh orang lain untuk memvalidasi bahwa aku spesial. Kalau dia betul-betul percaya diri ya. Jadi ada pertanyaan kan, bedanya apa sih orang percaya diri dengan orang NPD gitu kan? Orang yang betul-betul percaya diri, dia tidak membutuhkan validasi bahwa dia sudah achieve sesuatu, bahwa dia adalah orang yang berbakat. Dia tidak butuh kalau orang yang percaya diri. Tapi orang yang NPD, dia akan secara konstan itu menceritakan, membesar-besarkan apa pencapaian dalam dirinya, dalam hidupnya untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Dan kata kuncinya ini adalah validasi ini sendiri yang dia butuhkan untuk menjadi asuhan dia sendiri, ini adalah validasi dari orang lain ya. Kemudian dari circle-nya, tentunya dari orang-orang terdekatnya ini apakah dirugikan seperti apa sih dokter rata-rata dari? Dirugikannya adalah
dia biasanya menggunakan orang lain itu sebagai supply seperti kata Mbak gitu. Orang lain digunakan sebagai supply untuk dia merasa dikagumi. Kemudian agar dia menjadi lebih tinggi, dia kadang-kadang merendahkan orang lain, mengambil kredit atas pekerjaan orang lain. Kalau timnya bagus, oh ini karena aku. Tapi kalau tim kerjanya jelek, ya ini karena kamu gitu. Oke. Apakah di dalam satu lingkungan terdekat dari seorang yang menderita NPD ini, artinya apakah dia selalu punya inang dalam tanda kutip ini, ada orang yang dia target atau gimana sih? Biasanya NPD itu akan punya beberapa sumber yang dia gunakan sebagai supply. Biasanya orang-orang yang memang kesulitan untuk membangun boundary atau terlalu baik sehingga gampang dieksploitasi, itu bisa. Oke, jadi dia memang sudah punya target sendiri ya, maksudnya dalam lingkungan sendiri orang ini bisa saya jadikan supply gitu ya, untuk validasi dirinya agar kelihatan lebih tinggi gitu ya, Nah, sekarang kita kembali kalau berkaitan dengan tes sendiri, ini biasanya kalau di online sendiri kan banyak sekali tes. Nah, sebaiknya ini seseorang harus seperti apa sih kalau berbicara mengenai tes psikologi sendiri? Kalau tes psikologi ya saran saya sebenarnya ke psikolog klinis atau ke psikiater untuk mendapatkan diagnosis yang proper, karena dalam pemeriksaan psikologi itu kita melakukan berbagai metode observasi, wawancara, kemudian tes tulis juga untuk menentukan apakah orang tersebut memiliki gangguan tertentu atau gangguan kepribadian tertentu, dan itu tidak mudah biasanya. Kalau tadi disampaikan bahwasanya seorang yang NPD ini merasa seringkali tidak merasa bahwa dirinya ini ada gangguan psikologi. Nah ini kan tentunya sulit ketika mungkin kita sakit, kita kan sudah tahu kalau kita ini memang sakit, jadi harus periksa gitu ya. Nah kalau gangguan psikologi seperti ini sebenarnya yang harus berkonsultasi terlebih dahulu ini orang-orang terdekatnya yang jadi korban atau dia sendiri atau gimana sih? Sebenarnya kayak harusnya sekitarnya yang ya sebenarnya nggak harus, tapi biasanya stres yang diakibatkan NPD ini menyebabkan orang yang terdekat mereka itu yang datang ke profesional, termasuk psikolog gitu. Bisa jadi dia bawahannya orang dengan NPD, bisa jadi dia suami atau istrinya orang dengan NPD. Biasanya yang datang itu mereka, karena mereka yang paling kerasa terdampak. Nah, orang NPD biasanya datang ke psikolog itu bukan karena NPD-nya, biasanya karena depresi, misal harapannya tidak terpenuhi. Kok orang nggak memberikan apresiasi seperti yang aku harapkan, padahal aku udah gini-gini kok mereka nggak menghargaiku gitu, bisa kayak gitu. Atau mereka kehilangan pekerjaan atau kehilangan kebanggaan yang mereka ini selama ini mereka pegang gitu, sehingga mereka kesulitan dalam beradaptasi. Nah, karena mereka selalu spesial, selalu tinggi, selalu ini, begitu itu hilang, dia kesulitan untuk beradaptasi dan depresi. Biasanya ini alasan orang NPD ke psikolog, tapi jarang sekali karena NPD itu anti sekali menunjukkan bahwa aku lemah. Jadi dia tidak mau mengakui kelemahan dan kekalahannya dalam seperti itu ya. Sikapnya biasanya defensif, bentuknya apa? Marah, sensitif dan lain sebagainya. Temperamen gitu. Menyalahkan orang lain, ini semua karena kamu bla 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 gitu. Ini semua karena dia yang sudah misal dipecahkan, karena dia memecah bla 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 gitu. Baik, tadi dikatakan juga bahwasanya NPD sendiri ini bisa karena faktor genetik maupun dari pola asuh. Nah sebenarnya pola asuh yang ideal itu yang seperti apa sih? Mungkin Mbak bisa. Pola asuh yang ideal adalah pola asuh yang proper, yang sesuai dengan anak gitu. Maksudnya kalau memang dia bagus ya kita apresiasi bagus. Kalau jelek ya nggak apa-apa, kita berusaha untuk memperbaiki yang belum bagus gitu. Nggak selalu harus mengkritik, nggak selalu harus memuji yang padahal ya biasa aja dia gitu kan. Jadi harus jujur, proporsional dan anak itu sebaiknya dipuji berdasarkan usahanya, tidak hanya pada hasil. Kan hasil kan relatif. Kalau dia dipuji atas hasil saja, kalau hasil tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia kan jadinya tertekan. Gitu. Baik, baru kita angkat terlebih dahulu. Ini ada yang ingin bergabung di siang hari ini tentunya. Halo, selamat siang. Iya Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sut yang ada di kawasan Nganjuk Kota. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya, Barum ya, berkaitan dengan apakah orang ini ciri-cirinya termasuk punya egois tinggi ketika dinasehati ini dia ini tidak mau mendengar, apalagi dengan emosi yang cukup tinggi. Terus bagaimana ini menghadapinya ya? Nah, langsung mengambil kesimpulan bahwa orang ini NPD itu saya rasa terlalu cepat gitu kan ya, apalagi ini hubungan antara ibu dan anak, di mana mereka itu adalah individu yang generasinya begitu berbeda. Yang ini seringkali juga kita temui di setting praktek gitu kan ya, ada komunikasi yang tidak match antara orang tua dan anak gitu kan. Nah, bisa jadi ini terjadi bukan karena NPD ya, karena mungkin dunianya, mungkin semua kita mengalaminya sebagai orang yang muda di hidup sekarang yang begitu berbeda dengan kehidupan orang tua kita kan ya. Ketika orang tua berharap ini itu tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Nah, ini seringkali komunikasi yang nggak match ini seringkali menjadi hambatan bagi orang tua untuk berkomunikasi dengan anak. Tapi kalau memang dirasa ingin tahu dan ingin menyelesaikan ini, saran saya memang sebaiknya orang tua dan anaknya itu ke psikolog klinis untuk mencoba menyelesaikan apa sih yang sebenarnya menjadi hambatan. Kalau saran saya sebagai orang tua adalah, jika Anda ingin anak mendengarkan Anda, belajarlah dulu untuk mendengarkan. Bayangkan, kita itu nggak mungkin mendengarkan orang yang kalau kita ngomong dia nggak mau dengarkan. Jadi kalau kamu ingin didengar, kamu yang menjadi pendengar dulu sehingga dia lebih mau untuk mendengarkan kamu. Saran saya seperti itu. Itu pun orang tua seperti itu. Jadi dalam tanda kutip komunikasinya terlebih dahulu memang benar-benar dimengerti gitu ya anak ini. Jadi tidak serta-merta ketika mungkin seorang anak ini susah dinasihati, dia punya kemarahan dan lain sebagainya, langsung divonis NPD belum tentu ya. Belum tentu itu kan. Karena vonis gangguan kepribadian itu perlu hati-hati, karena ini bisa jadi sesuatu yang membekas dalam diri dia kalau nggak tepat. Dia akan bawa, oh aku NPD dan lain sebagainya gitu kan. Ini berbahaya sekali gitu. Kemudian ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Untuk menghadapinya ini seperti apa sih ya, untuk menghadapi kasus NPD sendiri? Untuk menghadapinya adalah, jika Anda punya kesempatan untuk tidak menghadapinya, jangan dihadapi. Tapi kalau memang Anda di setting di mana Anda tidak bisa menghindari dia, misal dia adalah atasan Anda, kemudian dia adalah pasangan Anda, maka beberapa langkah perlu dilakukan. Misal kalau di tempat kerja, kalau di tempat kerja itu adalah keduanya memang kita harus sama-sama membangun boundaries, tapi tekniknya berbeda. Kalau di tempat kerja itu kita harus paham mengenai tupoksi kita, mengenai aturan-aturan di tempat kerja kita. Kemudian berikan respon secukupnya. Misal dia ngomong gini. Anda responnya secukupnya saja. Oh ya, saya kerjakan. Oh ya, tidak bisa saya kerjakan gitu kan. Jadi kita pun harus tegas, hindari komunikasi yang tidak perlu intens gitu ya. Hindari menunjukkan emosi juga sama dia. Dia kan akan suka untuk memancing emosi Anda gitu kan. Jadi kalau istilahnya itu grey rock gitu, sebisa mungkin berikan respon seminim mungkin, secukupnya, dan menjadi orang yang membosankan untuk dia. Jadi jangan sampai dia itu jadi tertarik menjadikan kita sebagai supply gitu. Apalagi dengan kecenderungan emosi yang mungkin bisa dia kendalikan gitu ya. Sebisa mungkin itu nggak usah menunjukkan emosi pada dia, apapun, mau marah, mau sedih, mau apa ya, secukupnya gitu kan. Baik, ini saya buka juga ini kotak WA saya di kesempatan hari ini. Halo, saya Anissa. Ini saya adalah salah satu orang yang dulu pernah punya pasangan NPD dan sampai sekarang belum saya naikkan ke PA. Ini mungkin pengadilan agama maksudnya. Nah, salam ke narsum ya Kak, rasanya wow, amazing. Nah, dari pengalaman yang Bu Harum lakukan selama ini, sejauh ini, mungkin berkaitan dengan psikologi sendiri, banyak pasangan yang menderita penyakit NPD ini sendiri seperti apa sih? Mungkin imbasnya atau efeknya gitu? Efeknya itu biasanya berakibat pada pasangan yang menjadi tertekan. Jadi orang NPD itu kan seringkali merasa pasangannya itu tidak cukup baik. Kan salah satu gejalanya tadi, dia punya fantasi cinta yang sempurna.
Jadi dia itu mengharapkan pasangannya itu perfect. Biasanya dari awal dia akan mencari pasangan-pasangan yang bisa memberikan kebanggaan bagi dia dari fisik atau bisa memenuhi materi dia gitu. Nah, biasanya dia akan sering mengkritik, kok kamu kurang cantik, kamu harusnya gini, terus nggak pernah cukup gitu. Nah, itu bisa jadi alasan dia juga untuk nyari pasangan yang lain, karena dia merasa, kok aku nggak dihargai, kok dia nggak cukup buat aku gitu kan. Gitu, karena dia lack of empathy gitu kan, semua tentang dia. Tentu dalam pernikahan ini akan memberikan tekanan yang cukup besar bagi pasangannya. Baik, ini masih ini tampaknya Kak Anissa ini menyimak ini Bu Hanum ini. Nah, semua ciri-ciri itu ada Kak dari yang disebutkan oleh narasumber, yakni manipulatif, ini tukang ngapusi handal. Iya. Nah, ini tidak ada empati sama sekali dan tidak hanya cukup dengan 2-3 wanita dan semua harus melihat dan tidak pernah mengembalikan uang pinjaman dan tidak pernah mau minta maaf. Itu tidak mau minta maaf. Iya, kan tadi dia tidak pernah mau menunjukkan kelemahan dia, termasuk minta maaf gitu kan. Sehingga saran saya itu kalau menghadapi orang MPD sebisa mungkin semua komunikasi itu direkam, bahkan di tempat kerja gitu. Kayak perintah, kata-kata dia semua rekam. Jadi kalau ada apa-apa Anda punya bukti. Misal sebagai pasangan itu juga bisa mendokumentasikan perilaku abuse dia gitu. Nah, banyak sih perilaku abuse yang mungkin dilakukan oleh orang MPD. Misal dia mungkin jadi cemburuan karena dia pengen dia adalah menjadi satu-satunya orang terpenting dari pasangannya, sehingga pasangannya nggak boleh untuk interaksi dengan lawan jenis misal. Gitu. Kemudian nggak boleh kerja gitu kan, biar aku aja yang kerja, tapi nggak diberikan kecukupan. Kalau minta apa-apa kamu kok boros. Nah itu biasanya orang MPD seperti itu. Dan rata-rata mungkin dia tidak bisa melihat kalau ini seorang pasangan, ini tidak mau melihat prestasi pasangannya ini mungkin menghambat apa yang dikerjakan pasangannya. Biasanya dia nggak suka kalau pasangannya punya jabatan yang lebih tinggi. Nggak punya, kalau punya gaji jabatan lebih tinggi dia cenderung nggak suka. Kok bisa ya? Biar kadang-kadang responnya gini, kok bisa ya kamu itu diangkat jadi ini, padahal kamu kan bodoh bla 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 gitu kan. Sekasar itu gitu ya. Oke, baik. Mungkin di antara pemirsa ini ada juga ini yang mungkin di sekitarnya ada punya ciri-ciri tersebut, mungkin bisa disarankan untuk segera ini ya periksa atau. Iya. Kalau biasanya untuk pasangan yang FTP itu nggak mau diajak periksa gitu kan. Juga sebenarnya kita nggak bisa mengubah orang dengan MPD ini. Jadi memang ini pilihan yang sulit. Kalau mau bareng sama dia ya kamu akan sesusah ini loh menjalani pernikahan ini. Tapi kalau kamu nggak mau ya pilihannya adalah sulit gitu. Baik, saya lanjutkan lagi di siang hari ini. Halo, selamat siang Kak Asi dan juga Ibu Harum dari RSD Nganjuk. Senang sekali saya melihat talk show yang membahas berkaitan dengan NPD. Saya ingin penjelasan berkaitan dengan apakah beda NPD dengan orang yang playing victim. Terima kasih. Nah, beda gitu. Yang tadi loh, kan ada 9 gejala, di mana 5 ini harus terpenuhi. Oke, playing victim itu bisa jadi salah satu gejala, tapi yang lain harus terpenuhi juga 5 dari 9 tadi. Gitu. Nah, playing victim itu apa sih biasanya? Playing victim itu kan bentuk defensif, daripada aku disalahkan lebih baik aku jadi korban. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang manipulatif. Orang manipulatif itu bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kepribadian antisosial yang secara umum populernya kita sebut sebagai psikopat, atau orang-orang dengan kepribadian histrionik. Playing victim itu untuk mendapatkan attention, perhatian, kasih sayang dari orang lain. Gitu. Oke, kalau dari NPD sendiri apakah ada grade-nya? Mungkin grade-nya mungkin dari yang biasa-biasa sampai paling parah, dan apakah ada trigger tertentu yang menyebabkan dia bisa semakin parah dari hari ke hari? Nah, sebenarnya kalau angka pastinya itu tidak ada kayak ketentuan kalau sekian itu berarti parah dan enggak, tergantung dari seberapa persisten, seberapa berat gejala yang dia tunjukkan dan seberapa berat dampak dari perilaku dia pada diri dia dan orang sekitarnya. Bagi NPD, gangguan kepribadian ini juga sesungguhnya mungkin nggak nyaman bagi dia, karena kan dia butuh
validasi dari orang lain terus, karena dia sendiri itu nggak yakin gitu. Oke, baik, saya buka dulu ini kotak WA saya di siang ini. Ada Ferry yang ada di kawasan Loceret. Jika ada seseorang yang sering berfantasi merasa punya besok lusa punya uang atau duit 1 M, apakah itu uang dari langit atau seperti apa, kita nggak tahu. Itu apakah juga ciri-ciri NPD? Khayalan, jadi bisa dibilang ini khayalan. Kalau ini gimana? Nah itu kemungkinannya gambarnya banyak. Nggak cuma NPD, bisa schizofren juga gitu kan. Kalau merasa misal kalau keluarga saya ini sebaiknya dikonsultasikan kalau sampai perilaku tersebut mengganggu kehidupan dia, misal dia terlalu terpreokupasi atau mikirin tentang besok dapat uang sekian terus sampai dia nggak mau kerja, dia nggak mau aktivitas. Nah sebaiknya itu dibawa untuk berobat gitu, agar dia bisa berfungsi secara normal, bisa bekerja, bisa paling tidak menghidupi dirinya, tidak hanya fokus pada fantasi gitu kan ya. Oke, jadi bisa nanti berkonsultasi lebih lanjut. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari segi Barum sendiri untuk penanganan atau mungkin terapinya biasanya seperti apa sih? Biasanya kita tidak melakukan terapi pada NPD, karena NPD itu hampir tidak mungkin untuk datang ke kita mengakui aku datang ke sini karena aku NPD. Itu kayaknya 1 banding berapa ratus ribu orang gitu ya. Mungkin dia NPD yang sudah itu. Jarang sekali. Nah, ya yang paling tepat itu adalah bagaimana sih menghadapinya ya. Kalau punya kesempatan untuk nggak dihadapi ya nggak usah dihadapi, tapi kalau harus ya memang kita harus membuat boundaries yang cukup kokoh gitu. Nah ini mungkin beberapa orang akan sulit melakukannya karena mungkin secara struktur sosial atau jabatannya mungkin tidak memungkinkan dia untuk punya kontrol lebih atas boundaries ini gitu. Karena orang-orang kayak gini itu sering kali mengabuse kekuasaannya atau memang sengaja untuk menggunakan kekuasaannya. Oke. Nah, jika tadi diinformasikan bahwasanya salah satu hal yang menjadi kunci dari NPD ini adalah kebutuhan dirinya untuk mendapatkan validasi. Nah, sejauh ini kan media sosial juga punya peran yang penting ya untuk menjadi salah satu lahan mendapatkan validasi dari orang lain. Nah, apakah ini menjadi salah satu trigger tertentu untuk NPD ini bermunculan atau seperti apa? Nah, bisa jadi memang media sosial, culture itu menjadi tempat NPD itu, perilaku NPD itu dibolehkan atau menjadi permisif gitu kan. Dan ini lebih mungkin juga untuk orang mengembangkan dan ya seperti kayak di Amerika gitu. Di Amerika itu kan narsistiknya itu rata-rata lebih tinggi daripada orang Asia karena di budaya sana itu budaya yang kalau kamu bisa kamu menunjukkan ya itu kamu nggak apa-apa. Kalau di sini kan ada budaya malu dan lain sebagainya, terlalu membanggakan diri itu dianggap nggak proper. Tapi di media sosial sekarang kan culture-nya sudah beda, engagement kemudian makin populer, makin bagus. Nah orang-orang dengan NPD mungkin akan bisa cukup bagus di dunia entertainment, di dunia sosial media gitu kan. Tapi nggak tahu kan di belakang dia masalahnya apa gitu. Dengan lingkungan terdekatnya gitu ya. Mungkin secara look, secara performa, secara entertain dia bagus gitu kan. Karena dia memang manipulatif dan memang dia charming gitu kan. Karena dia suka attention gitu. Suka menjadi perhatian orang lain gitu ya. Rata-rata dari NPD ini sendiri. Nah, dari pengalaman konsultasi mungkin ada yang bisa dibagikan ini, mungkin seperti apa gitu kira-kira? Yang mana? Yang dari pengalaman mungkin kasus-kasus NPD yang pernah ditangani oleh Barum sendiri. Rata-rata yang ke saya itu korbannya, Mbak. Korbannya, jadi seperti apa itu? Jadi korban NPD itu bisa adalah seorang karyawan yang memiliki atasan NPD. Jadi biasanya sangat manipulatif, demanding, selalu menyalahkan dan lain sebagainya. Nah banyak juga pasangan yang diselingkuhin. Ternyata pasangannya itu adalah NPD. Itu seringkali. Jadi rawan melakukan perselingkuhan mereka gitu. Yang tadi karena dia percaya bahwa ada cinta yang sempurna di luar sana dan pasanganku ini nggak cukup buatku. Tapi sebenarnya dari mereka ini apakah bisa merasakan kasih sayang dari orang lain gitu? Atau seperti apa? Sejauh ini sulit gitu. Sejauh ini
dalam jurnal-jurnal itu tidak pernah dimention bahwa MPD itu bisa merasakan kasih sayang dari orang lain. Mereka fokus hidup mereka nggak itu kok. Oke. Kalau berkaitan dengan NPD, apakah ada komplikasinya sih? Mungkin Bu Arin bisa ada komplikasinya, bisa mengarah pada gangguan-gangguan lainnya gitu. Gangguan lainnya, biasanya MPD itu ya tadi tentang pernikahan biasanya, karena mereka itu masalahnya pada relasi. Kalau dalam pekerjaan kan memang tidak dibutuhkan relasi emosional yang intens dalam pekerjaan, tapi dalam pernikahan kan ya. Permasalahannya jadinya biasa di hubungan mereka, pernikahan, hubungan mereka dengan anak mereka. Oke, jadi kalau dibilang bahwasanya ini mungkin yang bisa benar-benar merasakan ini orang-orang terdekatnya ya justru ya, orang-orang yang ada di lingkungan terdekatnya, bahkan dia sendiri mungkin tidak merasa, atau mungkin orang yang hanya melihat dia dari luar pun juga tidak ikut merasakan apakah orang tersebut menderita NPD sendiri. Yang dirasakan dia adalah orang kok nggak nge-treat aku selayaknya aku harusnya di-treat ya. Jadi merasa kok orang nggak mengistimewakan aku ya, aku kan istimewa, aku kan spesial gitu. Oke, baik. Oke, ini tampaknya dia bergabung lagi di siang hari ini. Selamat siang bersama dengan Pak Supri yang ada di kawasan Gondang. Saya ingin menanyakan berkaitan dengan NPD sendiri, apakah ada obatnya khusus atau mungkin pasangan yang sudah terkena korban dari NPD sendiri, apakah ada pengobatannya? Ya. Nah, dari dua sisi. Kalau obat minum itu nggak ada ya untuk gangguan pribadi. Jadi tidak ada obatnya. Terapi itu mungkin dilakukan, tetapi biasanya tidak akan terlalu banyak mengubah dia. Kalau untuk pasangan, biasanya yang kita ajarin adalah bagaimana sih mengenali perilaku manipulasi dia, meningkatkan kepercayaan diri pasangan, membantu pasangan itu membuat boundaries yang sehat dengan si MPD ini. Tapi kalau tidak bisa, ya kita berusaha untuk membantu dia membuat pilihan. Dalam artian apakah mau melanjutkan hubungan yang seperti ini, ataukah mau untuk ya sudah ternyata hubungan ini itu lebih banyak mengakibatkan hal negatif dalam hidupnya dan mungkin gak harus selalu bersama gitu. Oke, jadi ini pilihan dari orang terdekatnya sendiri. Apakah ini tetap stay bersamanya dengan gangguannya itu, gitu? Apakah meninggalkannya? Gitu? Tapi biasanya sulit sekali karena bagaimana MPD itu manipulasinya luar biasa. Kalau hubungannya lagi nggak bagus, dia akan melakukan love bombing. Kalau si sumbernya ini sudah mulai lepas, dia akan minta maaf, aku akan berubah dan lain sebagainya gitu, dan lain sebagainya, terus nanti akan balik lagi gitu ya. Karena itu bukan sifat aslinya kan, baik gitu. Oke. Nah, apakah di sisi lain berarti kalau memang istilahnya dari orang-orang yang menderita NPD sendiri ini punya ciri-ciri untuk melakukan love bombing atau mungkin juga merayu istilahnya, merayu pasangannya untuk bisa kembali ke dia dan lain sebagainya. Ini apakah berarti dari si korban sendiri juga punya kecenderungan untuk dalam tanda kutip ini ketagihan untuk diperlakukan seperti itu gitu? Iya, karena biasanya korban-korbannya si yang tadi saya bilang loh, mereka biasanya terlalu baik, punya kesulitan untuk membangun boundaries. Dia percaya bahwa someday pasanganku, suatu hari pasanganku itu akan berubah kalau aku cukup baik. Karena orang NPD kan saya bilang, ya aku gini karena kamu kayak gini gitu. Ini semua aku lakukan ya karena kamu gitu, sehingga lama-lama diomongin kayak gini dia lama-lama percaya loh. Karena doktrin. Kemudian dia kan biasanya nggak ngebolehin pasangannya itu punya circle sosial kan, karena dia pengen orang ini itu dia sendiri menjadi orang yang paling penting bagi pasangannya, sehingga dia bingung, cuma ada dia dan doktrinnya selama ini selalu gitu, konsisten gitu kan. Baik Bu Arin, tentunya kalau kita berbicara mengenai penyakit yang mungkin kelihatan, ini kan mungkin relatif dari diri sendiri ini bisa memeriksakannya atau mungkin ada keluhan-keluhan. Nah, kalau berkaitan dengan gangguan psikologi sendiri, ini sebaiknya sebagai seseorang ini idealnya ini seperti apa sih untuk mengetahui atau mungkin mengatasi berbagai masalah yang tentunya kalau kita punya gangguan psikologis, baik diri kita maupun orang lain, ini tentunya juga berperan penting dalam kesehatan mental seseorang gitu. Nah, berarti kalau saya tangkap adalah
kapan sih kita perlu untuk memperhatikan kesehatan mental kita kan? Nah, ketika Anda merasa bahwa hidup Anda itu kok nggak puas, kok aktivitas jadi terganggu, kok sering merasa nggak nyaman, nggak ada salahnya untuk ke profesional. Misal kalau memang belum merasa parah banget, bisa ke psikolog klinis itu untuk melakukan asesmen. Nah, biasanya juga kalau beberapa instansi itu mereka secara reguler melakukan pemeriksaan screening jiwa, biasanya dengan namanya skalanya itu SRQ, kayak dia itu kayak self report gitu kan, untuk mendeteksi gangguan-gangguan yang mungkin saat ini dia alami. Itu menjadi alat screening itu SRQ. Oke, baik. Ini saya buka lagi. Ini tampaknya nih bergabung. Ada Airin yang ada di kawasan Tanjungan. Selamat siang. Saya ingin bertanya. Saya pernah mengalami gejala-gejala depresi, tapi mau berobat ke psikolog masih takut. Akhirnya saya menjalani beberapa kali terapi hipnoterapi. Apakah itu juga merupakan salah satu saran dari psikolog agar kita bisa lepas dari depresi? Nah, depresi itu kompleks karena depresi itu melibatkan faktor biologi, faktor sosial, faktor kepribadian, dan lain sebagainya. Kalau saran saya sih, hipnoterapi itu kan terapi ya. Hipnoterapi itu mungkin membantu kalau hipnoterapinya itu tepat. Jadi sebetulnya hipnoterapi itu adalah tools. Nah, tools itu bisa untuk mengerjakan aspek tertentu dari penyebab depresi itu. Tapi kalau tools itu digunakan untuk, intinya kalau analoginya adalah kalau tools itu digunakan untuk mengoperasi bagian yang nggak tepat, bisa jadi depresinya tetap ada, gitu. Jadi kalau saran saya sih, kalau depresi itu memang perlu pemeriksaan yang panjang. Coba untuk ke psikolog klinis. Ada psikolog klinis itu yang juga melakukan hipnoterapi itu ada. Tapi kalau hipnoterapi saja, kadang-kadang masalahnya gini. Kalau dia cuma hipnoterapis, kadang-kadang itu nggak tepat. Nembaknya masalahnya itu nggak tepat. Kadang-kadang orang depresi bisa karena kekurangan magnesium loh. Kadang-kadang bisa karena faktor hormonal loh. Jadi harus diperiksa dulu depresinya itu karena apa. Baru diberikan treatment sesuai dengan indikasi yang ditunjukkan gitu. Oh, misal depresinya karena masalah keluarganya, bisa jadi terapinya adalah bentuknya terapi keluarga. Biar keluarganya tidak menjadi sumber stresor dia. Mau diterapi, di hipnoterapi sampai berapa kali, kalau ternyata stresornya keluarga gimana? Jadi kalau pasangan gimana? Pasangannya masih ada di situ loh, masih mengganggu dia loh. Jadi memang cukup kompleks untuk melakukan prosedur penanganannya ya. Penyebabnya terlebih dahulu harus memang benar-benar dikupas secara mendalam. Kadang-kadang pun seringkali dalam treatment kita melibatkan banyak orang, misal melibatkan psikiater juga, melibatkan terapis juga, dan lain sebagainya gitu kan. Oke, ini masih dari pertanyaan dari Pak Supri di kawasan Gondang. Kalau periksa ke psikolog, apakah ada BPJS-nya? Kalau psikolog nggak ada BPJS-nya. Ya itu memang sayangnya ya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa itu. Tapi bisa ini dilakukan di RSD Nganjuk ya? Bisa di rumah sakit daerah Nganjuk gitu. Di Poli Psikologi Klinis. Di Poli Psikologi Klinis RSD Kabupaten Nganjuk. Jadi monggo langsung saja datang ke sana tentunya. Baik, terakhir ini dari Bu Harum, apa sih pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema topik kita hari ini? Temanya adalah ketika kita menemukan atau kita menduga bahwa orang lain itu memiliki perilaku NPD, kita jangan langsung melakukan judgement, tapi yang penting adalah kita membuat batasan yang sehat dengan orang ini agar tidak dijadikan supply. Kadang-kadang itu gampang kok caranya kita tahu itu. Kalau kita merasa kok aku sama orang ini itu habis interaksi kok capek ya, kok sedih ya, kok marah ya. Nah, kemungkinan orang ini itu punya gangguan kepribadian tertentu yang menjadikan Anda sebagai sumber supply dia. Nggak selalu NPD. Jadi ada aura negatif gitu. Iya. Kok aku jadi istilah kita itu aura negatif, tapi padahal itu ternyata adalah kita dijadikan supply. Oh, misal kita cerita, oh aku habis gini-gini, dia
akan ngambil atasnya. Aku dulu, misal Anda cerita, oh aku liburan ke Surabaya ya, dia akan cerita, oh, aku liburan ke Singapura. Oke, iya, itu beberapa hal yang mungkin tidak kita sadari, tapi banyak di lingkungan kita. Iya, gitu ya. betul. Karena sesungguhnya ya lumayan banyak. Jadi studi epidemiologi itu dari 100 orang, 1,5-nya itu narsistik. Jadi kalau Anda punya 100 kenalan, 1-2 orang itu kemungkinan NPD. Ada, Iya. oke. Ya, ini tamunya saya juga sudah mikir ini kira-kira gini ya. Baik, terima kasih Baru, senang Iya. sekali bisa berbincang berkaitan dengan gangguan psikologis. Tentunya kita tunggu untuk informasi selanjutnya, dan juga biasa semoga saja apa yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini bisa memberikan manfaat serta inspirasi untuk Anda melaksanakan berbagai aktivitas. Saya Asli bersama dengan narasumber kita yakni Ibu Harum dari RSD Kabupaten Nganjuk. Mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.